Rema hari ini 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Siang itu, David asik bermain menyusun bangunan rumah-rumahan baru. Ada aturan yang harus diikuti saat menyusun rumah itu. Masing-masing bagian rumah itu harus disusun sedemikian rupa dengan urutan yang sudah ditentukan. Banyak dari bagian itu memiliki bentuk dan warna yang sama. Yang membedakannya adalah nomor-nomor yang tertera pada mainan itu. Setiap bagian itu sudah ada pasangannya sesuai nomor, sehingga tidak bisa dipasangkan dengan bagian lain yang bukan pasangannya. Oleh karena itu, untuk membangun rumah itu dengan benar, David harus mengikuti buku panduan yang sudah disertakan di dalam dus mainan itu. Di tengah aniaya yang berat di bawah pemerintahan Kaisar Nero, Paulus menuliskan pesan-pesan penguatan dan mengirimkannya kepada Timotius. Melalui surat itu, Paulus mengingatkan Timotius agar tetap kuat, setia, dan bertekun pada kebenaran firman Allah. Sebab hanya dengan firman Tuhanlah orang percaya dapat memperoleh hikmat dan tuntunan kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan adalah panduan keselamatan untuk semua aspek hidup kita, termasuk keuangan kita? Seperti nasihat Paulus kepada Timotius, firman Tuhan adalah sumber hikmat yang menuntun pada keselamatan. Firman Tuhan inilah panduan untuk kita bisa beroleh keselamatan. Ketika membaca firman Tuhan dan sungguh-sungguh merenungkannya, kita akan diajar, ditegur, dikoreksi, dan dilatih oleh Roh Kudus. Melalui tuntunan Roh Kudus, kita bisa menjadi tahu bagaimana kita harus melangkah untuk membangun dan memperkuat seluruh aspek hidup kita. Oleh karena itu, marilah di masa-masa sukar seperti sekarang ini, kita semakin lebih serius membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita lebih intensif memasukkan firman Tuhan dalam hati, pikiran, dan perkataan kita. Saat kita tinggal dan hidup di dalam firman Tuhan, kuasanya akan bekerja melalui hidup kita dan ketahanan finansial kita pun terbangun dengan kuat. Apa hubungan antara firman Tuhan dan ketahanan finansial Anda? Mengapa Anda perlu mempelajari kebenaran firman Tuhan? Bagaimana Anda akan mempelajari firman Tuhan untuk bisa membangun ketahanan finansial yang kuat? Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau Allah yang tak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu menyediakan tuntunan-Mu, bahkan Engkau sudah memberikan petunjuk-Mu dalam firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Bukakan mata hati kami, terangi pikiran kami agar kami bisa memperoleh hikmat dan instruksi-Mu yang jelas dari-Mu, sehingga kami boleh bangkit dan memiliki ketahanan finansial yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jika kita ingin membangun ketahanan finansial, kita perlu mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.